Oke, kita akan lanjutkan materi kita dari rangkaian AC ke yang berikutnya, yaitu mengenai analisis rangkaian AC. Di kesempatan kali ini, kita akan coba mengerjakan lebih lanjut soal-soal analisis yang berkaitan dengan rangkaian AC. Di video-video sebelumnya, kita udah belajar modal-modalnya nih. Kita udah belajar teori-teorinya. Ada beberapa hal yang cukup banyak sih harus dipahami ya. Ada rumus mengenai XL, XC, lalu impedansi, lalu hubungan antara tegangan sumber, tegangan tiap komponen, dan arus listrik. Lalu juga ada beda fasa dan ada cara menghitung daya rata-rata. Jadi cukup banyak yang perlu diingat ya, tapi mirip-mirip sebenarnya pola-pola dari rumus-rumusnya. Oke ya, langsung saja kita tinjau ke soal yang pertama. Ini cukup beda dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, di sini jadi kita punya rangkaian bolak-balik terdiri dari dua komponen, yaitu resistor dan induktor. Jadi cuman ada dua nih. Kalau di sebelumnya kita belajar seri RLC, ada tiga. Sekarang cuma ada dua. Nggak masalah ini, rumusnya pakai yang RLC, hanya saja nanti XC-nya dibikin 0. Oke, lanjut dulu ya. Kita punya tegangan sumber, itu adalah 30 sin 100T plus 12 derajat. Nah, jadi dari awal, si tegangan sumber udah ada beda fasa nih. Udah ada beda fasa sebesar 12 derajat. Kita lihat ya, tentukan arus sebagai fungsi waktu dan hitung daya rata-rata pada rangkaian. Oke, mulai dari yang pertama dulu. Arus sebagai fungsi waktu itu adalah yang ini ya. I sebagai fungsi T, kita perlu nanti I maksimum, omega, dan beda fasa V. Kita mulai dulu dari yang arus maksimum. Oh iya, sebentar. Ini kan epsilon kita ada 12 derajat di sini. Jadi nanti arus kita itu bukan seperti ini nanti. Bukan omega T min V. Tapi ada tambahan 12 derajat di awal. Jadinya seperti ini nanti. I sebagai fungsi T adalah IM sin omega T plus 12 derajat. Ini persis ngikutin yang epsilon dikurang V. Kebetulan kita udah tahu omeganya. Ada 100 ya. Ini yang depan T. Jadi ini kita nanti cari IM, cari V. Bentuknya seperti ini. Oke, IM bisa dicari dari ini ya. Hubungan antara epsilon, I, dan Z. Ini nilainya. Jadi nanti seperti ini. I maksimum sama dengan tegangan sumber maksimum dibagi dengan impedansi Z. Oke, impedansi pakai rumus yang ini. Nih ya, jadi kayak gini ya. Nah cuman kita tidak punya kapasitor. Hanya ada R dan L. Jadi XC-nya 0. Ini nggak usah pakai XC. Cukup R dan XL. Dan XL adalah omega kali L. Jadinya seperti ini ya. Kita cek dulu apakah kita udah punya semua nilai-nilainya. Epsilon maksimum ada 30, ini 30 volt. R ada 300 ohm. Omega ini yang 100 ya. Dan L adalah yang ini 100 mH. Oke, jadi udah ada semua nih. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Kurang lebih akan didapat angka sekian. I maksimumnya itu 0,1 ampere. Oke, itu udah I maksimum. Terakhir kita cari ini ya, beda fasa V. Untuk yang A, beda fasa V pakai yang ini. Tan V sama dengan XL min XC per R. Oke, tapi lagi-lagi nggak usah pakai XC karena kita tidak punya kapasitor. Ya, jadi ini aja nanti. Ini dibikin 0, sisa XL per R. Sip. Dan XL-nya omega dikali L ya. Lalu kita hitung pakai kalkulator. Kita cari V-nya ya. Jadi nanti di tan inverse gitu ya. Kita akan dapat sekian. Beda fasanya 1,9 derajat. Oke, dengan demikian udah lengkap nih. Kita udah punya semuanya. Maka kita simpulkan. Ini I sebagai fungsi T kita. I maksimumnya 0,1. Sin udah sama nih ya. 100T plus 12 derajat. Dikurang 1,9 derajat. Nah, ini lebih lanjut. Bisa dihitung ya, 12 derajat dikurang 1,9 derajat. Satuannya sama. Maka kita peroleh 10,1 derajat ya. Gitu. Nah, kita cek nih. Karena beda fasanya positif, harusnya tegangan mendahului arus. Benar nggak nih? Coba kita lihat. Ini epsilonnya plus 12 derajat. I-nya plus 10,1 derajat. Lebih kecil kan, jadi si arus gedean yang tegangan fasanya. Jadi lebih dulu si tegangan. Oke, jadi ini sesuai ya. Meskipun rada beda ya bentuk awalnya. Sip. Sekarang yang B. Hitung daya. Nah, ini gampang banget. Hitung daya rata-rata tinggal pakai rumus ini.
I kuadrat RMS dikali R. Nah, yang kita punya apa? I maksimum ya. Oke, hubungan antara I maksimum dan I RMS itu beda akar 2. I RMS adalah I maksimum dibagi akar 2. Kalau kita dikuadratin jadinya jadi setengah dong ya. 1 per akar 2 dikuadratin. Nah, maka jadi seperti ini. Dari I RMS jadi I maksimum. Ini pun kita udah punya kan angka-angkanya ya. I maksimumnya 0,1 ampere. R-nya ada. Ya udah hitung aja. Diperoleh 1,5 watt. Gitu ya. Ini jadi untuk soal yang pertama. Jadi tadi ada perbedaan, komponennya tidak lengkap, cuma ada 2, dan ada beda fasa di awal nih. Tapi sisanya rumusnya nggak berubah ya. Tinggal nanti kalau komponennya nggak lengkap, maka hilangkan salah satu komponen dari rumusnya. Gitu aja sih ya. Oke, sip. Masuk ke soal yang kedua. Sekaligus yang terakhir, karena ini cukup advance dan banyak triki-trikinya. Oke, ini kita tinjau di halaman berikutnya aja. Oke, yang sekarang lengkap nih. Kita punya RLC. Dia punya resistor sekian, kapasitor sekian, dan induktor. Tapi belum ditentukan nilai induktansinya. Tegangan sumber punya fungsi kosinus 50 cos 200T. Ini berarti 50 itu epsilon maksimum, 200 itu omega. Satu-satu ya, dari yang A dulu langsung. Agar terjadi resonansi. Tentukan nilai induktansi dari induktor. Tadi kan L-nya belum diketahui ya. Sekarang kita harus tentukan. Supaya terjadi resonansi. Oke, apa syarat resonansi? Yaitu XL harus sama dengan XC. Berarti gini dong ya. Omega L harus sama dengan 1 per omega C. Ini masing-masing rumus XL dan XC. Kalau kita pindah ruas, kita pengen cari L kan ya. Maka kita peroleh ini. L sama dengan 1 per omega kuadrat C. Itu jadi untuk cari L-nya. Omega udah tahu kan ya, omega yang ini 200 radian per second, lalu yang kapasitornya C 100 mikrofarad. Oke, ini udah tahu semua, tinggal kita masukkan. Maka kita dapat induktansinya itu haruslah 250 mH. Jadi kalau pengen resonansi dengan omega sekian, haruslah L-nya sekian. Gitu. Simple ya, gampang. Next ke yang B. Jika dipasang induktor 500 mH, jadi sekarang L-nya dikasih tahu nih, 500 mH. Cari tegangan di kapasitor sebagai fungsi waktu. Nah, ini soalnya rada beda. Biasa kita cari arus sebagai fungsi waktu. Ini cari tegangan di salah satu komponen, yaitu di kapasitor, sebagai fungsi waktu. Disimbolkan VCT. Nah, gimana nih cara cari VCT? Kita taunya cara nyari arus. Oke, untuk menjawab soal yang B, itu kita perlu tinjau diagram fasor dulu nih. Kita tinjau diagram fasor antara tegangan tiap-tiap komponen dengan si arus listrik. Karena patokannya selalu di arus listrik ya. Patokannya selalu di arus. Jadi, VR sefasa dengan arus selalu. Kemudian VL itu selalu mendahului arus 90 derajat. Ya, tegak lurus di sini. Sedangkan VC itu selalu telat dari arus 90 derajat. Nah, itu yang kita akan manfaatkan fakta tersebut, bahwa VC selalu telat dari arus I sejauh 90 derajat. Itu ya, itu yang akan kita manfaatkan. Artinya apa? Kita harus cari dulu nih I-nya. Kita harus cari dulu fasa dari I. Jadi lagi-lagi kita harus cari arus sebagai fungsi waktu terlebih dahulu sebelum mencari VCT. Oke, kita list dulu ya XL, XC, dan R. Karena akan sangat berguna. Bisa dicek ya nanti ya. R-nya 200 ohm sesuai di soal. XL omega kali L itu 100 ohm. XC 1 per omega C itu dapatnya 50 ohm. Kita pakai L-nya yang ini ya, yang 500. Bukan yang hasil A, bukan, beda. Oke, kita pengen cari arus sebagai fungsi waktu dulu. Berarti yang ini kita butuh IM, kita butuh V. Oke, ini sama persis dengan soal yang sebelumnya. Cari I maksimum pakai rumusan ini. Lalu karena komponennya lengkap, maka kita peroleh Z-nya nanti dibongkar jadi ini ya. Dan kita bisa hitung langsung karena udah ada nih ya semuanya. Ya udah masukin, maka didapat 0,24 ampere. Itu untuk I maksimum. Lalu untuk beda fasa, pakai rumus tan V sama dengan XL min XC per R. Cari sudut V-nya.
nanti kita dapat sekian, 14,04 derajat. Itu beda fasa arusnya. Maka dengan demikian kita dapat fungsi arus kita ini, 0,24 cos. Kok pakai cos? Karena ini ya, karena di soal epsilonnya pakai cos. Kita ikutin. Oke, cos 200T minus 14,04 derajat. Jadi ini adalah arus sebagai fungsi waktu. Nah, sekarang kita manfaatkan ini. VC telat dari I sejauh 90 derajat. Oke, jadi nanti tegangan pada kapasitor ataupun tegangan pada komponen lain ya, itu akan punya template sama. Pasti cos atau sin, ngikutin ininya, tegangan sumber. Di depannya ada nilai maksimum amplitudo Vm, lalu nanti ada beda fasa di dalamnya. Ini karena V-nya VC, berarti Vm di sini ya, maksudnya V punya C. Gini ya, biar lebih jelas. Ini VC max, amplitudo dari tegangan di kapasitor. Berapa nilai VC max? Itu lihat dari ini. Rumus yang ini nih, ada VR, ada VL, ada VC. VC adalah I kali XC. Ini nilai. Rumus untuk nilai. Berarti kalau VC max, I-nya pakai I max. Gitu. Jadi VC max adalah I kali XC dengan I-nya adalah I max ya. I maksimum. Kira-kira begitu. Jadi ini dapat angka depan cosnya. Nah, tadi beda fasanya telat dari I sejauh 90 derajat. Jadi kalau ini kan fase punya I. Dia telat 90 derajat. Berarti dikurang lagi. Jadi dikurang 90 derajat. Gitu triknya. Ya, jadi ada dua hal yang perlu dilihat. Angka depan cos yang adalah nilai maksimum dari si besaran VC dan fasanya berapa terhadap arus. Dalam hal ini telat dari I, makanya minus 90 derajat. Oke, ini kita bisa hitung ya. Kita udah tahu IM, udah tahu XC, juga ini bisa dihitung derajat-derajat ini. Maka kita peroleh sekian. VC sebagai fungsi dari T. 12 sin 200T minus sekian volt ya. Seperti itu. Oke, sip. Terakhir yang C. Ini akan mirip-mirip juga nih sama yang B. Jadi yang C dari soal B, maksudnya adalah pakai induktor 500 mH, hitung tegangan antara R dan L sebagai fungsi waktu. Nah, gimana nih? Dengan kata lain, kita harus cari ini, VRL. V antara R dan L. Gimana tuh cara ngitung tegangan antara dua komponen? Nah, ini nanti bentuk VRL akan punya template yang sama dengan yang sudah-sudah. Jadi nanti template-nya akan seperti ini. VRL sebagai fungsi T adalah, ini ada cos, di depan cos itu adalah tegangan maksimum dari besaran terkait. VRL max. Ya, ini ngikutin. Lalu ini fasa I ya, karena selalu cari tegangan itu patokannya arus. Fasanya arus. Ditambah beda fasa. Beda fasanya V aksen. Apa itu V aksen? Nanti akan dijelaskan. Ini bukan yang ini, bukan yang XL min XC per R, bukan. Ada lagi ya. Oke, pertama-tama lihat dulu nih. Gimana cara ngitung VRL max? Caranya adalah dengan melihat fasor dari besaran terkait. Nah, sekarang kita tinjaunya antara VR dan VL saja. Bacanya nggak perlu. Karena pengen carinya R dan L. Ya, patokannya I yang ini. Oke, kalau cari VRL max, itu sama dengan resultan antara VR dan VL. Resultan vektor ya. Karena fasor itu menganggap si tegangan sebagai vektor. Gimana nih kalau vektor begini cari resultannya? Oke, ini antara VL dan VR itu tegak lurus kan ya? 90 derajat. Jadi resultannya diapain? Pakai Pythagoras. Kuadrat tambah akar. Jadi nanti VRL max-nya adalah ini. Akar V resistor max kuadrat plus V induktor max kuadrat. Kalau masing-masing dipecah, jadinya gini. Ini IM R kuadrat, ini IM XL kuadrat ya. Sesuai dengan rumus yang ini. Oke. Bisa dihitung ya, berarti ini jadinya nanti akan sekian. 53,67 volt. Sekarang V aksen itu apa? Jadi V aksen itu mirip dengan ini, tan V XL min XC per R. Tapi sekarang kita hanya cari khusus untuk L dan R saja. Tanpa melibatkan C. Ya, tanpa melibatkan C, jadi ininya dibuang. Itu adalah tan V aksen. Nanti kalau dihitung kita akan peroleh sekian V aksennya. 26,57 derajat. Gitu ya, jadi
Jadi selalu masalahnya adalah ada dua. Nilai di depan ini, nilai maksimum, sama beda fasanya, berapa. Oke, udah ada nih semuanya. Tinggal masukin ke rumus template yang ini. Silakan dicek, nanti kita akan dapat VRL sebagai fungsi T akan sekian. Gitu. Beda fasanya jadi nanti 12,53 derajat ya. Jadi kalau secara pasar tuh kayak gini nih. Di gambar yang kanan bawah, kalau VL dan VR, vektor yang warna biru ini, kalian tegak lurus, kita resultankan, maka resultan vektornya akan jadi yang warna hijau. VRL. Nah, sudut antara keduanya, inilah yang merupakan V aksen. Jadi fasa antara I dengan resultan VL. Gitu lebih detailnya ya. Oke, sip. Kalau gitu sekian untuk pembahasan rangkaian AC. Semoga ini semua membantu untuk pemahaman kalian. Jangan lupa like and subscribe channel kami supaya video kami bisa makin bermanfaat untuk kita semua. Oke, rangkaian AC selesai. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.